Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan KPM 4 yang kelima, kita akan membahas mengenai memilih tempat PAL. Karena kemarin banyak yang menanyakan kepada Bapak, boleh nggak PAL di sini, boleh nggak PAL di sini. Nah, Bapak akan menjelaskan di sini di mana saja yang boleh dan di mana saja yang tidak boleh. Jadi untuk memilih tempat PAL, ya itu harus yang pertama ada tempat PAL yang menjadi prioritas. Kenapa prioritas? Jadi diusahakan Anda bisa mencari tempat PAL ya, yang bisa memberikan pengalaman kerja ya, dan bisa menarik Anda menjadi seorang pegawai atau karyawan ya. Nah, diusahakan Anda bisa masuk PAL di contohnya di perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa banyak seperti jasa ekspedisi juga ya, seperti JNE itu perusahaan jasa banyak. Kemudian jasa apalagi ya, banyak perusahaan jasa. Kemudian di bank ya, baik itu bank BRI, bank BNI, bank pemerintah, bank BUMN ataupun bank asing, bank BCA ataupun bank perkreditan rakyat BPR ya. Yang berikutnya adalah perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat ya, Telkom dan lain-lain. Kemudian perusahaan IT ya, seperti PT Inti, kemudian perusahaan-perusahaan pengembang software. Kemudian perusahaan manufaktur itu yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi ya. Contohnya misalkan perusahaan jaring, perusahaan tekstil, perusahaan roti ya, perusahaan pakaian dan lain-lain. Kemudian developer software itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan software atau aplikasi ya. Ini biasanya kalau di daerah kita jarang, biasanya ada di Bandung dan Jakarta, pusatnya itu paling banyak. Yang berikutnya adalah rumah sakit, dan yang berikutnya perusahaan ekspor impor. Kemudian kalaupun di kantor pemerintah, Anda diusahakan masuk ke Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi. Kakak kecilan dulu. Yang berikutnya perusahaan ekspedisi seperti pos, kantor pos, JNE, kemudian Ninja Express, ID Express, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau misalkan Anda sulit masuk ke tempat PAL yang menjadi prioritas, ya, Anda bisa alternatif yang kedua yaitu mencari tempat PAL dengan skala menengah. Ya, dengan skala menengah biasanya jarang untuk menarik Anda menjadi seorang pegawai atau menarik Anda menjadi kerja, tapi hanya bisa memberikan pengalaman kerja saja. Contoh di kantor pemerintahan ya. Kalau di Jatinangor ada IPDN, Anda boleh IPDN. Di dinas provinsi, misalkan dinas keuangan, dinas pajak, ya, kantor pendapatan daerah, dan lain-lain. Kalau di daerah, yaitu seperti di kabupaten atau di kota ya, di kabupaten, contohnya di Pemda Pemda apa ya? Pemda keuangan, kantor pemerintah daerah, keuangan, Pemda dinas pendidikan, ya. Kemudian di kantor dinas migrasi, misalkan ya. Banyak kantor-kantor pemerintah yang ada di sekitar kita ataupun kantor pendapatan daerah, ya. Kemudian kalau di kabupaten itu misalkan di Samsat juga boleh ya. Nah, yang berikutnya kalau misalkan tidak ada di dinas provinsi dan di kabupaten, Anda bisa masuk ke kantor kecamatan. Ini juga jarang untuk bisa menarik Anda menjadi seorang pekerja ya. Kantor kecamatan, kantor desa, lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan seperti sekolah SMA, MA dan SMK. Jadi SD dari TK, SD, SMP itu tidak bisa ya, tidak boleh. Jadi hanya apalagi PAUD tidak boleh. Jadi lembaga pendidikan itu yang diperbolehkan di SMA, MA dan SMK. Kantor KUA juga boleh ya, kalau misalkan Anda ini mau di kantor KUA, di koperasi bisa ya, di BUMDes. BUMDes itu adalah
Koperasi itu bisa koperasi sekolah, bisa koperasi karyawan, bisa koperasi pedesaan, bisa koperasi eh, masyarakat biasa ya, dan lain-lain. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa ya. Misalkan di desa itu ada memiliki usaha jasa misalkan fotokopi atau jasa rental ya, itu boleh. Di kantor notaris juga boleh, kantor layanan hukum ya bisa, media kabar dan elektronik ya, juga satu lagi tambahan yaitu di klinik klinik kesehatan. Klinik kesehatan. Nah, ini biasanya jarang sekali untuk menarik Anda menjadi seorang pekerja. Nah, kalau misalkan di prioritas dan menengah Anda juga sulit tembus atau belum juga bisa masuk, berarti alternatif yang terakhir Anda masuk ke prioritas minor, di skala minor, yaitu alternatif terakhir apabila Anda sulit mendapatkan tempat PAL. Nah, ini tidak disarankan ya, karena ini adalah solusi terakhir. Ini tidak disarankan karena di usaha kecil menengah ini biasanya jarang sekali membutuhkan tenaga kerja sarjana, kemudian jarang sekali pengalaman ya yang didapat bagi peserta PAL. Contohnya adalah di UKM, usaha kecil menengah, seperti di bengkel, bengkel macam-macam, ada bengkel mobil, bengkel motor ya, bengkel HP, bengkel pokoknya segala jenis bengkel lah bisa. Kemudian usaha rumahan itu misalkan pembuatan kue ya, kemudian usaha kerajinan tangan ya, kemudian usaha online ya, itu usaha rumahan dan lain-lain. Kemudian di konveksi misalkan ada di tempat Anda ada konveksi, tapi konveksinya yang harus agak besar ya, yang memiliki pegawai, seperti bengkel, usaha rumahan, konveksi juga itu harus minimalnya ada tenaga kerjanya, jadi jangan dikelola oleh satu orang. Ada pemilik, ada pegawai ya, itu baru boleh. Kemudian di tempat laundry juga boleh ya. Tempat rental boleh macam-macam, ada rental peralatan berat, rental mobil, rental motor, rental sepeda ya, rental kamera, rental lain-lain juga boleh ya. Kemudian di wedding organizer ya, wedding organizer juga boleh Anda PAL di sana, silakan kalau misalkan ada, tapi minimalnya wedding organizer-nya yang terus-terusan menerima order, jangan yang sepi order ya. Kalau yang sepi order Anda mau ngapain ya. Jadi yang terus-terusan menerima order dan memiliki banyak kru atau memiliki banyak pegawai. Kemudian rumah makan juga boleh ya, kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang bisa menerima. Alternatif terakhir Anda boleh PL di rumah makan. Kemudian di toko ya, tokonya boleh toko apa saja, toko sembako, toko baju, toko peralatan plastik, atau toko apa saja silakan boleh. Atau di showroom, boleh showroom motor, showroom mobil ya, toko sepeda juga boleh, silakan. Nah, ini adalah alternatif terakhir ya, di mana Anda boleh melakukan PAL kalau misalkan di prioritas pertama dan menengah ini Anda sulit untuk tembus masuk PAL di sana ya. Boleh Anda terakhir masuk di sini, tapi Bapak tidak menyarankan di sini. Bapak menyarankan di nomor 1 ya. Dan kalau tidak nomor 2 ini kalau bisa janganlah kalau di sini ya, karena tidak akan memberikan kecil pengalaman kerjanya dan kecil peluang Anda untuk menjadi tenaga kerja. Terkecuali kalau misalkan Anda mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha, Anda bisa belajar bagaimana cara mengelola usaha di bengkel, bagaimana cara mengelola usaha di rumahan, konveksi, laundry, tempat rental, wedding organizer, rumah makan. Anda cari ilmunya, Anda gali potensi-potensi yang ada di usaha kecil menengah tersebut, sehingga nanti Anda bisa mengembangkan usaha Anda yang Anda cita-citakan ya. Itu adalah beberapa tempat PAL yang bisa Anda pilih. Kemudian yang terakhir, bagaimana tips cara mendapatkan tempat PAL ya.
Yang pertama, Anda harus memperbanyak network atau relasi dengan orang lain. Harus banyak kenalan ya. Kenalan itu kalau bisa dengan yang sudah bekerja, jangan yang pengangguran ya. Kalau Anda punya kenalan dengan pengangguran, mau minta bantuan apa ya? Mau PAL nganggur gitu ya. Nggak bisa. Jadi, contoh, kalau misalkan Anda punya banyak kenalan atau relasi dengan orang lain, Anda bisa menanyakan kepada mereka yang sudah bekerja. Bisa saja teman Anda, bisa saja orang tua Anda, bisa saja saudara Anda, tetangga Anda, atau kenalan di tempat kerja. Mereka bisa menerimanya. Jadi, atau kenalan, nanti ditanyakan, apakah di tempat kerja mereka bisa menerima peserta PAL? Kalau bisa, secepatnya Anda membuat surat permohonan ya atau surat pengajuan PAL, bisa diminta suratnya ke kampus ya. Jadi terutama ini kelas reguler yang mayoritas belum pada bekerja ya. Jadi harus dari sekarang, walaupun PAL-nya nanti setelah UAS, tapi untuk mencari tempat PAL itu harus dari sekarang. Ya tetap harus dari sekarang. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti Anda diakhirkan, bisa kemungkinan nanti Anda akan masuk ke sini. Karena Anda sudah tidak lagi sulit untuk mendapatkan prioritas dan menengah. Anda akan, ya mau tidak mau, Anda PAL-nya di toko orang tua Anda sendiri atau di rumah Anda sendiri ya, kan Anda sulit mendapatkan tempat PAL. Tapi dari segi pengalaman, kalau Anda PAL di perusahaan milik orang tua, perusahaan milik saudara, ya itu dari segi pengalaman mungkin kurang kurang dapat ya. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dari pesan, silakan dari sekarang Anda mencari tempat PAL yang layak, yang bisa memberikan pengalaman kerja bagi Anda, yang bisa ya mudah-mudahan menarik Anda menjadi seorang pegawai atau karyawan di tempat Anda PAL. Ya. Baik, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.